فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kata beliau, idza hamma bil amri, apabila seorang itu sudah sungguh-sungguh ingin melakukan perkara, falyarka raka'ataini min ghairil fardhah, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat, bukan sholat wajib, jangan sholat sunnah. Karena itu istikharah itu ada sholatnya, ada doanya. Ada sholatnya, ada apa? Ada doanya. Nah, jadi perhatikan ya ketentuan istikharah. Istikharah itu artinya minta kepada Allah supaya dipilihkan. Supaya dipilihkan. Iya. Dan dipastikan pilihannya bahwa itu adalah pilihan yang benar. Tapi bahasa Nabi, idza hamma bil amri, idza hamma ahadukum bil amr, kalau seorang di antara kalian itu sudah berniat sungguh-sungguh. Jadi ini harus digarisbawahi ya, bahwa sholat istikharah itu bukan sholat orang yang bingung mau cari pilihan. Misalnya saya dihadapkan pada 2 perkara, saya mau masuk ke sebuah bisnis. Ini saya masuk ke bisnis ini atau tidak? Saya bingung. Kalau masih bingung, itu bukan untuk sholat istikharah. Jadi asumsi yang beredar di masyarakat itu, kalau orang bingung antara 2 pilihan, sholat istikharah supaya diberi pilihan. Nah, itu keliru ya. Istikharah itu dia minta supaya dikukuhkan pilihannya. Kalau tidak bagus pilihan itu, Allah beri dia pilihan yang lebih baik. Itu sholat istikharah namanya. Iya. Ya, kalau seorang misalnya tadi dia mau bisnis, dia tidak tahu, dia tanya dulu ke orang yang ahli di bisnis itu. Dia pelajari dengan baik, dia teliti, dia tanya kepada orang yang ahli. Nah, setelah dia dapat kesimpulan, oh hatinya tenang, saya mau masuk, saya sudah kuasai, nah, baru dia sholat istikharah. Karena dia sudah ada pilihan. Sama seorang mau menikah, ya. Kalau dia misalnya ini ada 2 pilihan antara A dan B, ya. Antara fulana dan allana, yang mana yang dia pilih? Nah, ini bingung namanya. Kalau bingung itu bukan tempat istikharah. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah pilih si fulana, nah, dia lakukan sholat istikharah. Kalau pilihannya benar, Allah akan berkahi dia, Allah akan mudahkan. Kalau pilihannya tidak benar, Allah akan palingkan dia dari itu, diganti pilihan yang lebih baik. Nah, itu istikharah namanya. Istikharah. Baik. Jadi istikharah ini sholat sunnah. Karena Nabi tidak mewajibkan falyarka raka'ataini min ghairil fardhah. Dia lakukan 2 rakaat, bukan sholat yang wajib. Makanya istikharah ini dia bebas waktunya, mau disolatkan, mau dilakukan berapa kali pun gak ada masalah. Karena itu ada sebagian orang-orang jahil, dia sangka bahwa seperti Imam Ahmad, Imamul Bukhari itu katanya bikin bid'ah baru. Bid'ahnya apa? Kadang disebut di biografi mereka, mereka dalam sehari itu sholat ratusan rakaat. Ya, dibangun di atas kejahilan orang ini. Dia katakan Nabi tidak pernah mengajarkan sholat ratusan rakaat. Berarti itu bid'ah, dibolehkan. Nah, ini kejahilan ya. Para ulama ahli hadits itu sebagiannya punya kebiasaan, kalau dia mencatat hadits, menulis hadits di sebuah buku, dia tidak tulis hadits itu di buku itu kecuali setelah sholat istikharah. Begitu dia tulis, dia sholat istikharah. Dia tulis lagi, dia sholat istikharah. Tulis lagi, sholat istikharah. Jadi kalau dia tulis 10 hadits saja, sudah 10 kali dia sholat.
Kadang sebagiannya dia menulis ratusan hadits dalam sehari. Itulah sebabnya mereka melakukan sholat berapa? Ratusan rakaat, itu wajar. Dan ini pintu sholat sunnah yang bagus ya, salah satu pintu sholat sunnah. Iya.